Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini adik-adik kita akan belajar pelajaran matematika. Materi kita hari ini yaitu bangun datar untuk kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah adik-adik mempelajari materi ini, diharapkan dapat mengidentifikasi segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sifatnya. Jadi materi kita hari ini adalah segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang segi banyak beraturan. Nah, segi banyak atau biasa disebut polikon atau poli artinya banyak ya adik-adik, adalah bangun tertutup yang dibatasi oleh minimal 3 garis lurus. Nah, polikon yang dibatasi oleh 3 garis lurus disebut segitiga. Polikon yang terdiri atas 4 garis lurus disebut segi empat. Polikon yang terdiri atas 5 garis lurus disebut segi 5 dan seterusnya. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh polikon lainnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Segi 5 biasa disebut dengan pentagon. Heksagon biasa disebut segi 6, segi 7 biasa disebut dengan heptagon, dan segi 8 biasa disebut dengan oktagon. Iya, paham ya adik-adik? Nah adik-adik, segi banyak pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yakni segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yuk kita perhatikan contoh gambar berikut. Nah, gambar A adalah segi 5. Sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Sedangkan di gambar B, segi 5 semua sudutnya sama besar, tetapi sisinya tidak sama panjang. Sedangkan di gambar C juga sama segi 5. Tetapi setiap sisi pada segi 5 sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Nah, sementara di gambar D itu adalah segi 5 juga. Namun semua sudut sama besar dan semua sisi sama panjang. Bentuk segi 5 di gambar D itu merupakan bentuk segi banyak beraturan. Sedangkan bentuk segi 5 di gambar A, di gambar B, dan gambar C merupakan segi 5 tidak beraturan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa segi banyak beraturan adalah suatu bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Ya. Mari kita lihat. Segi 3 beraturan adalah segi 3 sama sisi dan segi 4 beraturan adalah persegi. Nah, coba kita lihat contoh segi banyak beraturan. Yang pertama adalah segi 3 sama sisi, yang kedua persegi, yang ketiga segi 5 beraturan, dan yang keempat adalah segi 6 beraturan. Nah, adik-adik, kita harus perhatikan bahwa berdasarkan gambar segi banyak beraturan tadi, segi banyak dapat digolongkan berdasarkan banyak sisinya. Nah, yang pertama adalah segi banyak beraturan yang mempunyai 3 sisi sama panjang dinamakan segitiga sama sisi. Segi banyak beraturan yang mempunyai 4 sisi sama panjang dinamakan segi 4 beraturan. Biasa disebut dengan persegi. Yang ketiga, segi banyak beraturan
bangku siku. Kemudian gambar yang kedua persegi panjang. Gambar tiga belah ketupat. Gambar empat segi enam sembarang ya. Kemudian segi delapan sembarang. Nah, perhatikan bahwa setiap bentuk di atas mempunyai panjang sisi yang berbeda-beda dan atau besar sudut yang juga berbeda-beda. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa segi banyak tidak beraturan adalah suatu bangun datar yang sisi-sisinya ada yang